Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Salah satu tugas saya, yaitu salah satu aksi nyata dari modul 1.4. Judul modulnya itu tentang budaya positif. Ibu Wati, kalau mungkin slide-nya saya teruskan mungkin ya. Jadi di sini aksi nyata saya ini saya pilih judulnya tentang berbagi praktik baik. Jadi kalau pada modul-modul sebelumnya saya mungkin sasaran aksi nyatanya belum menyentuh ke rekan kerja, ke Bapak Ibu guru semua. Jadi kali ini saya memberanikan diri. Ya tujuannya supaya apa? Supaya maksudnya saya juga belajar dari Bapak Ibu guru semua. Kita sama-sama berkolaborasi untuk kepentingan anak didik kita di SMA Negeri 3 Waingapu. Ya. Kemudian untuk bahan presentasi saya yang saya siapkan pada hari ini itu ada beberapa poin. Yang pertama tentang apa sih disiplin positif itu. Ya, kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima tentang menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama mungkin budaya positif dulu ya. Saya berpindah. Bisa ini ya. Untuk budaya positif ya, jadi di sini budaya positif adalah bagaimana kita dalam sebuah sistem kita sama-sama berkolaborasi menciptakan lingkungan yang positif ya. Nah, lingkungan yang positif ini bisa tercipta jika kita sama-sama memberikan contoh ya, semua warga sekolah. Kalau kita berbicara di sini, semua warga sekolah memberikan contoh nilai-nilai positif ya, yang kemudian akan menjadi budaya di sekolah kita. Nah, untuk budaya positif ini sendiri ada beberapa hubungannya dengan 5 poin ini. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang kelima tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas kita bisa merancang keyakinan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memecahkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita, baik itu masalah yang ada di siswa kita dan sesama rekan guru dengan segitiga restitusi. Ya, sebelumnya mungkin kita perlu melihat paradigma tentang teori kontrol yang dulu berlaku dan yang sekarang. Kalau dulu mungkin guru itu posisinya itu selalu harus mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Sebenarnya itu tidak benar ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kalau di sini mungkin kita sebagai guru mungkin ya hak untuk memaksa kita punya anak didik. Yang berikutnya
Kita masuk ke tentang disiplin positif. Mungkin awal kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya maknanya disiplin itu seperti apa. Jadi disiplin ini sebenarnya artinya itu adalah dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Ini dari kata dari ini ya. Yang pertama menerapkan itu seorang kekebangsaan Yunani yaitu Socrates dan Plato. Jadi ketika menerapkan disiplin kepada murid-muridnya, ini sama dengan artinya belajar. Kemudian disiplin itu sendiri mempunyai makna bahwa kita bisa menggali potensi ya dari sebuah tujuan ya dan apa yang dia hargai menjadi sesuatu yang dia hargai gitu. Jadi disiplin itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebenarnya kecenderungan umum yang terjadi adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Jadi memang ya kalau misalnya kami juga ketika mengikuti kegiatan guru penggerak, kami selalu bertanya, mungkin kalau pendidikan di Indonesia Timur ini kita mungkin tidak bisa samakan dengan pendidikan di daerah Jawa, karena kita menghadapi anak-anak yang notabene karakternya itu susah ya, boleh dibilang susah diatur dalam tanda kutip. Hal ini bisa terjadi, ya, sangat-sangat bisa terjadi karena namanya proses pendidikan, dia hanya tidak terletak di sekolah saja. Pendidikan itu punya berhubungan dengan keluarga. Bahkan keluarga ini adalah sebenarnya fondasi awal pembentukan karakter dari anak didik kita sebenarnya. Ya, namun kenyataannya kita lihat sekarang ya, mungkin kasus-kasus yang terjadi di kita di sekolah ini, ketika anak punya masalah, orang tuanya datang malah bilang kami tidak bisa atur, serahkan sudah ke bapak ibu. Nah, sebenarnya orang tua yang seperti itu ya perlu kita kasih nasihat juga sebenarnya, karena sebenarnya dia tidak bisa melepas tanggung jawab gitu. Kalau kita sendiri yang bergerak di sekolah memang agak susah, karena pembentukan karakter ini atau budaya ini harus dibiasakan ya. Harus pembiasaan dari hari ke hari sehingga dia melekat menjadi suatu karakter, karakter yang baik dari anak didik itu. Minta maaf ada kesalahan teknis. Sudah bilang jangan pakai lagi fokus itu. Yang fokus itu. Jangan pakai fokus itu. Dia sudah begini. Bukan. Itu mungkin fokusnya karena terlalu panas. Dan begitu. Ambil yang putih itu yang satu itu yang bagus. Tadi oke dia itu ya itu tidak ada.
Minta maaf, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita lihat sebenarnya apa sih makna dari disiplin positif itu. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini kita mau bahwa apa yang dilakukan anak didik itu dia memang sadar gitu. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya dia sadar, oh saya melakukan kesalahan dan kedepannya saya tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming mendapat pujian dari guru, ataupun tunggu dihukum oleh guru dulu baru dia mau berubah. Karena yang seperti itu berarti sifatnya eksternal, dari luar, bukan dari diri, dari internalnya. Dan yang seperti itu sifatnya tidak akan bertahan lama. Yang bersifat eksternal itu dia tidak akan bertahan lama. Ya, oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi berhubungan dengan disiplin positif. Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universitas dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian menurut seorang ilmuwan, Dr. William Glasser, pada bukunya yang berjudul Teori Kontrol, itu beliau mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh siswa-siswa kita itu dalam rangka, minta maaf Bapak Ibu, kalau secara teorinya dalam rangka dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup kita ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat itu kasih sayang, ya, rasa kasih sayang gitu. Jadi bisa jadi ketika anak kita itu dia di kelas bertindak aneh, mungkin dia bisa jadi dia mencari perhatian karena dia kurang kasih sayang di rumah. Mungkin dia perlu sedikit dielus, ya dielus saja, yang penting jarak elusnya. Ya, mungkin perlu sedikit dielus gitu ya. Iya. Atau sampai dikasih. Ya, tapi harusnya juga mungkin ya secara normal ya Pak Raymond ya, jangan ada tendensi yang lain gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga motivasi dari dalam diri ya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan apa yang tadi itu? Karena setiap manusia, setiap kita pasti punya kebutuhan yang ingin kita penuhi. Ya, mungkin ketika dia lompat target dia ingin merasa saya mau bebas gitu ya. Ya, salah sebenarnya, kalau mau bebas caranya bukan seperti itu. Ya, nanti kita sadarkan dia dengan segitiga restitusi. Ya memang gitu, tapi kan ada resikonya ketika Anda lompat pagar, resikonya bisa jadi kaki Anda cedera atau mata gitu ya. Yang berita ya. Kemudian yang berikutnya, jadi nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu tentang ini ya P5 itu.
bagaimana kita bisa nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Jadi sebenarnya sekolah kita ini kalau dibilang kreatif, memang Bapak Ibu ketika pelatihan mungkin banyak teman yang heran ya, kenapa SMA 3 banyak sekali kegiatan inovasinya. Tapi saya ceritakan apa adanya Bu, yang Bapak Ibu memang ya mulai dari telan mungkin ya saya ceritakan juga sama Ekobrik. Tapi mungkin Ekobrik kita perlu tadi kolaborasi untuk terus bersinergi. Karena kemarin mungkin saya punya usul juga tentang ini. Kalau di teman itu di Jambi, dia buat semacam expo pergelaran produk siswa selama dia berada dalam 1 tahun pelajaran. Jadi ini juga supaya menumbuhkan kepercayaan orang tua. Mungkin selama ini anaknya dia bilang keluar izin-izin, apa sih hasilnya? Jadi ketika terima rapor, mungkin momen pembagian rapor, kita bisa siapkan satu ruangan untuk kita gelar semua produk siswa. Ya kita pilihlah satu kelas yang bagus-bagus, ya bisa kita bagi per rumpun, dan kita tunjukkan anak-anak yang presentasi, oh ini hasil. Di teman di Jambi itu padahal kita sebenarnya sudah buat ekobrik, tapi mereka buat ekobrik yang lebih banyak lagi variasinya. Ada sampai galeri foto gitu. Jadi dibuat galeri foto pakai ekobrik biasanya semua. Jadi rame-rame semua foto kayak di studio gitu. Ya seperti itu. Banyak. Kemudian yang berikutnya kaitan ke salah satu faktor juga yang berpengaruh terhadap budaya positif atau disiplin positif dari anak didik, yaitu motivasi ketika mereka berbuat, motivasi ketika anak didik itu berbuat maupun kita guru, karena ini berlaku secara umum ya untuk semua, untuk guru maupun untuk peserta didik. Yang pertama bisa jadi ketika mereka melakukan sesuatu, motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini saya rasa yang paling banyak di anak didik kita ya, mereka itu sekedar untuk menghindari hukuman, takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, ya, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini PR kita Ibu, PR kita Bapak Ibu, kita harus bisa membimbing dan mengarahkan anak didik supaya dia melakukan sesuatu, motivasinya karena menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik dan harus memang dilakukan. Yang berikutnya, ya, jadi di sini tadi sebagai guru kita harus memotivasi. Ya, lanjut Bu Rati. Dan kita lanjut ke poin berikutnya tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau saya selama ini saya di nomor 2 Bu, membuat merasa bersalah Bapak Ibu ya. Saya cenderung bilang, ya maksudnya selalu membuat mereka ya merasa bersalah gitu. Ih saya salah sudah menyakiti Ibu Novi gitu ya. Saya salah gitu ya, maksudnya ya sebenarnya ini juga kurang baik ya. Karena bisa membuat siswa itu stres dan menghukum dirinya sendiri. Saya salah gitu. Salah saya gitu. Akhirnya dia stres gitu. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman ya. Merangkul mereka sebagai teman. Ini juga bagus, cuma ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya adalah ya anak zaman sekarang kadang kebablasan. Ketika kita jadikan mereka sebagai teman, lepas kontrol, loss. Ini juga kurang baik. Dan dampak yang kedua adalah membuat mereka merasa ketergantungan. Oh saya mau masuk ke ada guru ini gitu. Saya suka sama dia gitu. Karena dia sudah suka mengajak kita sebagai teman gitu, enjoy. Ini juga tidak bagus dan dia mengesampingkan guru yang lain. Yang ketiga, posisi sebagai pemantau. Ya ini sudah starter level. Ya, ini jangankan pemantau ya. Kalau saya bilang di sekolah kita ini anjing FBI. CCTV jalan. Ya, kemudian yang terakhir ini yang bagus dan yang saya kasih tanda bintang yaitu posisi sebagai manajer. Bagaimana bisa mengelola gitu. Ya mengelola perasaan anak didik kita giring dia pelan-pelan supaya menjadi tadi dia sadar
bahwa apa yang dilakukan memang itu yang baik dan harus dilakukan. Bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, dan bukan karena mengharap pujian. Ya, selanjutnya kita lihat dulu video Bu Wati supaya ada video. Kita keluar. Itu satu penghukum Pemantau. Asik. Memang harus semangat. Kalau teman tidak. Teman tidak, Mas. Tidak. Manajer tidak. Kalau saya Sama sudah saya juga manajer. Penghukum, manajer. BNPB dia. Saya mau dari ini apa? Dak ini. Mati ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kalau kena pantang tapi sunai. Dia jalan, maka dia belum. Ini posisi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Penjara, sana. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Jantungan. Maaf sekali. Ini apa ini? yang tadi merasa bersalah. Cara dengan nada tenang. Dia lagi. Dia praktekkan berapa? Oh iya, sampai 5 itu. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sama Ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada
jam sekolah demi apa ini? Itu disemati esok sudah cinta begitu. Jangan sampai 1 hari jadi. Mantap. Bisa mah. Bang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Ya siswa. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Naren dan Ibu. Ya. Jadi itu tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru kepada siswa. Ya. Memang susah sekali ya, kemarin tadi sudah saya katakan tadi, karena di Indonesia Timur ini terkadang sekolah mau melakukan seperti itu tapi tidak didukung oleh lingkungan keluarga. Ya. Jadi memang kita harus membangun kerjasama dan kolaborasi bersama orang tua. Nah, untuk perbedaan dari kelima posisi kontrol, dan kita lihat di tabel ini Bapak Ibu ya. Yang posisi pertama gitu dan kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu dia hanya ini ya, sekedar untuk ketika dia melakukan hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Dan kontrolnya tadi bersifat eksternal karena berasal dari luar dirinya. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga dan keempat, teman dan pemantau, ini sudah mulai masuk ke identitas posisi kontrol yang berhasil atau sukses, tapi masih dari luar juga, ya. Masih mengharapkan tadi ketergantungan dan mengharapkan imbalan. Nah, yang sudah dikatakan berhasil dan sukses dan kontrol yang berasal dari diri itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi bagaimana tadi seperti video anak itu sadar, oh saya melakukan kesalahan, itu penyebabnya apa dan apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi lagi. Ya, itu tadi. Kemudian yang berikutnya
juga. Kemudian ini mungkin bisa kita isi Bapak Ibu sebagai latihan untuk membedakan mana sebenarnya tindakan yang biasa kita lakukan yang masuk ke dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Ya, mungkin bisa diisi dulu ya secara ini saja ya gitu. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, anak diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Yang keenam, disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai aturan. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Oke, sekarang kita cek sama-sama jawaban kita. IN. Ya, hukuman yang pertama, kedua, ketiga itu masuk ke dalam hukuman. 4, 5 adalah konsekuensi. Yang ke 6 hukuman dan yang kelima konsekuensi. Oke, ini bagan yang tadi saya sudah sampaikan juga. Ini bagannya tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu bagian dari ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ingin disayang gitu ya, karena kurang kasih sayang di rumah. Kemudian kesenangan, ya, kebebasan seperti kupu-kupu mau bebas gitu. Yang kelima, penguasaan. Yang lanjut slide berikutnya mati. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin yang perlu kita lakukan, saya juga sudah coba menerapkan pelan-pelan Bu, karena tidak bisa sekalian juga, karena saya juga baru kulit luarnya ibaratnya tahu. Dan saya kaget ya, banyak hal yang saya kaget karena saya baru tahu juga, oh ternyata ada ya keyakinan kelas, ada ya posisi kontrol sebagai guru gitu. Yang selama ini saya tidak tahu ilmunya. Mungkin bisa jadi guru BP tahu karena guru BP belajar psikologi ya. Kalau kita mungkin guru yang umum kita tidak tahu ya. Atau mungkin Bapak Ibu tahu. Justru saya baru tahu ketika ikut belajar modul 1.1 sampai 1.4 banyak hal yang saya tidak tahu. Nah, keyakinan kelas ini kita bisa buat masing-masing pelajaran, masing-masing guru hafal kita bisa buat ibaratnya kayak peraturan kelas gitu. Dan memang itu harus kita tulis, kalau boleh pun kita tempel supaya mereka tahu. Dan nanti dari peraturan kelas itu pelan-pelan kita ubah dia menjadi suatu keyakinan. Ya, anak itu yakin bahwa ini memang nilai-nilai baik yang harus saya terapkan, yang harus saya ikuti. Ya. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Poin yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Gitu. Ya, kemudian ini perbedaan antara mana sih peraturan dan mana keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau antri, menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kalimat-kalimat peraturan ini bisa kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Slide berikutnya, ya, keyakinan kelasnya adalah yang pertama, tanggung jawab. Yang tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu bentuk dari tanggung jawab. Ketika dia menggunakan, dia harus mengembalikan dan sampai yang ke bawah. Ya. Kemudian lanjut. Ya, yang terakhir dari slide ya dari pemaparan saya, ini insya Allah yang terakhir sudah benar-benar terakhir tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini guru menempatkan diri sebagai manajer. Ada beberapa langkah dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan dari anak didik kita.
Selanjutnya, ini mungkin ada item-item yang bisa kita gunakan ketika kita menyelesaikan masalah. Poin-poin yang perlu kita tanya tadi, kayak ibu siapa tadi sih? Ibu Irin. Ibu yang tadi di video tadi. Ibu tadi nama Ibu Anita, sedangkan siswanya Naren. Oke, jadi sambil tadi identitas ya, kita bertanya, mencari tahu dulu, karena setiap anak pasti berbuat ada alasannya. Kemudian setelah itu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tentang tahap kedua, memvalidasi tadi ya, kebutuhannya. Ya. Kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini gitu ya. Kamu coba pelan-pelan. Jadi dia mengevaluasi dirinya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kamu rasakan, kemudian apa yang kamu akan lakukan supaya kejadian ini tidak akan terulang lagi. Oke, bisa gitu. Jadi dengan metode ini, segitiga restitusi ini adalah memang salah satu cara. Saya juga baru tahu, Bu, dari Bapak Ibu guru saya juga baru tahu, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan tidak membuat kita stres ataupun menjadikan anak itu juga stres, ya. Karena stres itu ya bisa berpengaruh kepada yang lainnya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf. Kemudian slide yang terakhir. Ya, ketika kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi, kita akan bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang terakhir lagi, ya sekali lagi. Ini tidak bisa. Ya, ini. Jadi dari apa yang kita biasakan itu, kita harapkan lingkaran ini bisa kita capai dari lingkaran kecil sampai lingkaran yang paling luas, budaya positif. Jadi harapannya kita Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa menciptakan lingkungan yang positif, kita tidak bakalan stres lagi ya setiap hari ngurusin masalah anak-anak yang begitu banyak ya. Belum masalah kita pribadi ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan, berbagi tentang budaya positif. Terima kasih sudah bertahan sampai dengan detik ini mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang materi budaya positif. Ya Bapak Ibu, saya bukan apa-apa. Ya, saya hanya diberikan kesempatan untuk bisa lolos dan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, dan semua itu tidak akan bisa saya laksanakan kalau saya berjalan sendiri. Saya butuh dukungan, saya butuh motivasi, dan saya butuh kerjasama, kolaborasi kita semua untuk bisa menciptakan lingkungan SMA 3 ini yang nyaman, ramah, dan kita betah berada di dalamnya. Terima kasih. Tentukan waktu terlalu singkat. Tadi kalau jam 11.15, setengah 12 kita mulai Pak. Kalau setengah 12. Bapak Ibu sudah jam 2.15. Kita sangat terima kasih. Semoga dampak positif ini menjadi bagian dari hidup kita mulai dari sekarang. Dan sebagai pendengar, kita juga sebagai pelaku. Jadi ini membuat kita ada gerakan bersama untuk kita bisa bersama-sama melakukan dampak yang positif ini dengan segitiga diskusi ya. Ya, dan ada beberapa catatan yang saya tulis untuk saya juga belajar tentang apa yang sudah dibagikan. Baik Bapak Ibu, tentunya dari berbagi praktik ini itu juga bisa dilanjutkan bagi Bapak Ibu guru yang akan berjuang untuk tahap selanjutnya di dalam CGP ya. Ibu Sri juga ikut ya, kalau nggak salah. Gambar juga. Baik, yang ada 8 orang, semoga lulus yang 8 orang, sehingga semakin banyak guru penggerak yang menggerakkan kita semua. Dan kita sampai di sini dulu. Besok kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, dan tetap kita semangat untuk tidak seperti biasa. Terima kasih dan
Shalom, salam Pancasila.